wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa 'alaikum bil jamaah wa man syadda sadda finnar. Wa qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara Wisnutur Sapa As-Suyuti Imam As-Suyuti anna thawabas shadaqati setuhune ganjarane sedekah iku khamsatu anwangin ana 5 pira-pira werna. Wahidatun utai kang siji iku bi asyratin kelawan 10. Wahia utai asyrah iku ngala sahihil jismi ing atase wong kang waras awake. Wa wahidatun utai kang siji iku bitis ina kelawan 90. Wahia utawi tisina iku ngal a'ma ing atase wong kang buta, wong kang picek. Wal mubtala lan wong kang den coba. Wa wahidatun utai kang siji malih iku bitis imi'atin kelawan 900. Wahia utawi tis imi'atin iku ngaladi qurabatin ing atase wong kang duweni kerabat muhtajin kang den butuhaken. Wa wahidatun utawi kang siji iku bimi'ati alfin kelawan 100.000. Wahia utawi mi'ati alfin iku alal abawaini ing atase sedekah marang wong tuwa loro. Wa wahidatun utawi kang siji malih iku bitis mi'ati alfin kelawan diganjar 900.000. Wahia utawi tis mi'ati alfin iku ngalang alimin ing atase wong alim au faqihin utawa wong kang ngalim fikih. Jadi menurut Imam As-Suyuti pahala sedekah itu sangat banyak, dan juga pahalanya sedekah itu berkisar dengan tujuannya masing-masing dengan nilai yang berbeda-beda. Adapun pahalanya sedekah itu ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama, seandainya seseorang bersedekah terhadap orang yang sehat badannya, jadi akan dilipat gandakan 10 pahala. Yang kedua yaitu seandainya sedekah terhadap orang yang tertimpa musibah ataupun bersedekah terhadap orang yang buta ataupun orang yang buta, maka akan dilipat gandakan yaitu 90. Yang ketiga yaitu seandainya sedekah terhadap sanak famili atau kerabat saudara yang dekat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah yaitu 900. Terus yang keempat yaitu sedekah terhadap kedua orang tua yang kita cintai, orang tua yang kita sayangi, maka akan mendapatkan lipat ganda 100.000. Terus yang paling
yaitu besar pahalanya adalah seandainya kita bersedekah terhadap orang yang alim, orang yang ahli agama, orang alim yang mengamalkan ilmunya, ataupun orang yang faqih, orang yang paham terhadap ilmu fikih. Jadi akan dilipat gandakan dengan 900.000. Jadi pahala yang paling tinggi kalau bersedekah adalah sasarannya atau objeknya terhadap yaitu orang yang alim, orang yang faqih, akan lipat gandanya 900.000. Bayangkan, karena yang namanya sedekah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah itu akan bisa menepis terhadap beberapa bencana, entah itu bencana dari luar ataupun dari dalam, bisa ditepis dengan adanya sedekah. Ada sebuah cerita, yaitu ada seekor burung tersebut bertelur. Jadi setiap hari bertelur terus. Jadi ada salah satu orang yang biasanya itu mengambil telurnya burung tersebut. Setelah dia itu mengambil telur dari sayang burung tersebut, terusnya seandainya dapat 10, bersedekahnya 100, disebutkan 1, yang 9 itu diambil untuk diri sendiri. Setiap pengambilan yaitu dikasihkan terhadap orang yang membutuhkan. Pada suatu ketika burung itu kehilangan, di mana telur saya, dicari, terusnya di situ ada 2 malaikat, satu malaikat raqib, kedua itu malaikat atid. Jadi sewaktu seorang laki-laki tersebut mengambil telurnya burung, itu berarti mencuri, dicatat oleh malaikat atid. Sewaktu seorang laki-laki itu memberikan sedekah terhadap orang yang membutuhkan, dicatat oleh malaikat raqib. Pada saat itu seekor burung itu lapor sama malaikat atid yang mencatat kejelekan. Terusnya setelah lapor, konsultasi, malaikat atid yaitu pas waktu orang laki-laki tersebut mau mengambil telur burung, terus digeret kakinya ke bawah. Malaikat atid tidak terima dikarenakan sok sedekah. Terusnya tangannya orang laki-laki digeret lagi ke atas, jadi geret-geretan. Jadi alhamdulillah tidak jatuh. Karena apa? Hikmah dari hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah itu akan bisa menepis adanya bilai. Jadi kalau kita ingin bisa mulus dalam sebuah perjuangan, mulus dalam sebuah kehidupan, sukses dunia akhirat, berbanyaklah sedekah. Dalam Al-Quran Allah itu berfirman, "Mahul ladina yunfi'una amwan fi sabilillah kama yahabbatin ambal sab'a sanabila fi kulli sunbalin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Jadi hikmah ataupun dibalik adanya bersedekah dalam ayat Al-Quran tersebut, yang dengan dasar niat yang ikhlas akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabtu lan murih sapa ingsun an-najata ing keselamatan minan nari saking neraka. Ay jahannam tegese neraka jahannam fil mubahati ing dalam piro-piro perkara kang den wenangaken. Ay fi nailiha tegese ing dalam merkoleh mubahat.
Fawajadtuha mongko nemu sapa ingsun ing keselamatan nanti fitaki syahwati indal ninggalaken piro-piro syahwat. Ola dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Daruni, Abu Sulaiman Ad-Daruni, li'an atruka Drapon nyento ninggal sapa ingsun min asyai saking mangan sore ingsun lukmatan ing sak pulukan iku ahabbu lebih kinasian ilayya marang ingsun min an akuma tenimbang nyento jumeneng ibadah sapa ingsun alaila ing dalam waktu bengi ila akhirih temoko mari akhire layar. Jadi kita mencari keselamatan dari neraka jahanam biar kita selamat, yaitu untuk memperoleh keselamatan yaitu kita harus menemukan sebuah amalan-amalan biar kita menjadi orang yang selamat. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari sebuah keselamatan tapi tidak mau kita itu menjalani jalan untuk menuju keselamatan, bagikan dalam sebuah syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabasi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabasi. Kau mengharapkan keselamatan namun tidak melaksanakan jalan-jalan keselamatan, bagikan perahu tidak bisa berjalan di atas daratan. Jadi kalau kita ingin memperoleh selamat dunia, selamat akhirat, kita harus konsisten menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalam tulan muri sapa ingsun hubballahi ing mencintai Allah taala fi dunya ing dalam dunya ay fi tarkiha tegese ing dalam ninggalaken dunya. Fa wajadtuhu mongko nemu sapa ingsun ing hubbullah. Fa wajadtuhu mongko nemu sapa ingsun ing hubballah fi dzikrillah ta'ala ing dalam nyebut asma-asmanipun Allah taala. Ola dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-dzikru uti dzikir iku khair lebih bagus minas shadaqatis tenimbang saking sedekah. Wa dzikru uti dzikir iku khair lebih bagus minas siyami tenimbang saking puasa. Rawahu nyata ana hadis sapa Abu Syekh an Abi Hurairah sang Abi Hurairah wal makna uti manane wal makna uti manane dzikrillah finahwi tahlilin klan umpamane tahlil wa tasbihin dan tasbih wa tahmidin dan tahmid iku khair lebih bagus min shadaqatin nafli tenimbang sedekah sunat. Ya Allah ya pikir wa dzikru dzikir iku akthar lebih akeh apane thawaban ganjarane wa anfa lan lebih manfaat minas siyami tenimbang saking puasa. Jadi kalau melihat paparan ini yaitu konsep dari Imam Asyuti dan didasari dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya kita mencari hubballah, mencari yaitu cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus sering menyebut-nyebut nama Allah. Dalam hadis yang lain, man ahabballah faqad kathura dzikrahu. Jadi barang siapa mencintai Allah, yaitu akan selalu menyebut-nyebut nama-nama Allah. Jadi kalau seandainya seorang pemuda mencintai lawan jenisnya, juga akan selalu yaitu
mengingat-ingat ataupun selalu membayangkan ataupun selalu menyebut-nyebut namanya, walaupun dalam keadaan enggak enak badan, walaupun dalam keadaan tertidur, walaupun dalam keadaan sibuk apapun juga, karena mencintai seseorang akan selalu disebut-sebut namanya. Jadi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala akan selalu di mana tempat, dalam keadaan bagaimanapun juga kita akan selalu menyebut nama Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita akan selalu mengingatnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru khairun minas shadaqah. Jadi zikir itu lebih baik daripada sedekah. Ada sebuah cerita, yaitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada ahlu dusur. Ahlu dusur pada zaman sekarang itu big boss, bos besar. Jadi seorang big boss besar, ahli dusur, punya uang banyak, fasilitas banyak, itu senang sedekah dan juga menjalankan sholat dan juga senang puasa dan ibadah yang lain pun dia kerjakan. Ada seorang fakir, ada sebuah kecemburuan, konsultasi sama baginda Rasul Muhammad. Ya Rasul, ia itu ahli dusur, puasa, saya juga puasa. Ahli dusur sholat, ya saya juga sholat. Ahli dusur sedekah, saya nggak bisa sedekah. Sedekah pakai apa ya Rasul? Terusnya Rasulullah itu menghibur sama orang fakir, orang miskin. Likulli tahmidin shadaqatun. Jadi setiap kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga termasuk sedekah. Wa likulli tasbihin shadaqatun. Setiap bacaan tasbih juga termasuk sedekah. Wa likulli tahlilin shadaqatun. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah juga itu sedekah. Wa likulli takbirin. Setiap bacaan takbir juga itu adalah sedekah. Wal amru bil ma'ruf, perintah bagus juga sedekah. Wa nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran juga itu sedekah. Bahkan seorang istri menawarkan pribadinya terhadap sang suami, kalau malam hari juga itu termasuk sedekah. Jadi pengertian sedekah itu secara universal itu sangat umum, banyak sekali. Yang penting sebuah kebaikan yang memberikan kontribusi manfaat untuk orang lain, itu namanya sedekah. Bisa sedekah dengan ucapan, dengan zikir, ataupun sedekah bil mal. Jadi kalau melihat konsep hadis di sini, yaitu zikir itu lebih bagus daripada sedekah. Zikir juga lebih bagus daripada puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ai majami'in nasi tegese nggon kumpule manungsa. Fawajatuha mongko nemu sapa ingsun ing afiyah fil uzlati ing dalem muslah. Fil uzlati ing dalem muslah. Qala ndika sapa al-Kusyairi, Imam Kusyairi, wal uzlatu utai uzlah utai nyepi, mengasingkan diri dari sebuah keramaian. Fil haqiqati dalam hakikate iku iktizalul khisali, misahaken piro-piro para padu al madmumati kanden wodo. Fataksiru mongko utawi milih iku litabdil sifati, maring ganti piro sifat, la litanai ora krono ngedoi nganil autoni saking piro-piro umat. Waqala dawu sapa Abu Ali Ad-Daqaq, Ali Ad-Daqaq rahimahu, muga ngasih ing Abu Ali Ad-Daqaq sapa Allah Ta'ala
ilbas ma'an nasi mayal bisuna wa tanawalu mimma ya'kuluna wa fadha anhum bisirri. Albis nganggo sapa sira ma'an nasi sartane manungsa nganggo ma ing barang yal basuna kang padha nganggo sapa nas wa tanawalan merkoleh sapa sira mimma sing barang yakuluna kang padha mangan sapa nas wang farid lan derek sira manhum sahinas bisirri kelawan hati. Jadi seandainya kau ingin mencari keselamatan dalam kerumunan manusia, dalam kelompok manusia, entah itu komunitas yang besar ataupun komunitas yang kecil, fawajadtu fil uslah, maka kamu akan bisa menemui adanya afiah tersebut, yaitu dalam sebuah muslah, menyepi, mengasingkan diri dari sebuah kerumunan manusia, dari sebuah kelompok manusia. Kalau menurut Imam Kusyairi, muslah itu apa sih? Muslah adalah di dalam hakikatnya itizalul khisal al-madmumati fatasiru litadrisifat lal litanai anil khawtan. Jadi kalau menurut Imam Al-Kusyairi yang namanya uzlah secara hakiki, yaitu mengasingkan diri dari kerumunan manusia yang notabene kerumunan manusia tersebut banyak sekali permusuhan. Fatasiru litadrisifati, kalau menurut pilihan, yaitu lebih baik orang tersebut itu menjauhi, tidak menjauhi dari sebuah kelompok manusia, namun eksis di situ orang tersebut tidak menjauhi, namun dia melaksanakan ibadah dengan enjoy, melaksanakan ibadah dengan tenang, ibadah dengan khusyuk, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak tantangan. Itu kalau Imam Kusyairi. Jadi bukan disuruh menjauh dari kelompok manusia, tapi kuatlah di situ untuk menghadapi cobaan rintangan. Tetap kita itu melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tawadhu. Itu namanya uzlah yang secara hakiki. Menurut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, albis ma'an nasi ma yalbisuna wa tanawalu mimma ya'kuna wa farid nganhum bisirri. Jadi kalau seandainya menurut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang namanya uzlah adalah memakai sesuatu yang sekiranya itu mencukupi di hadapan manusia, dan juga mimma ya'kuluna, apa yang dimakan yang sekiranya cukup, wafat anhum bisiri, yaitu menjadi dengan hatinya masing-masing. Jadi kita kalau seandainya ingin mencari sebuah afiah, keselamatan, yaitu di sebuah kelompok manusia atau komunitas manusia, entah itu di sebuah tatanan pemerintahan atau di organisasi, kita akan bisa nyaman. Yang penting kita itu tidak mempunyai rasa suudzon dan juga tidak punya rasa hasud terhadap teman-teman kita. Insya Allah kita akan selamat, walaupun dalam sebuah kelompok ataupun organisasi banyak sekali kanan kiri kita, yaitu ada orang yang enggak baik, ada yang baik. Insya Allah kita menanggapi dengan enak, dengan rasa yaitu husnudzon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabtu lan muri sapa ingsun nurul qalbi ing cahayane hati. Ingsun muri cahayane hati fil mawangidi ing dalam pira-pira pitutur. Wa qiraatil Qur'an lan maca Qur'an. Fawajatuhu mongko nemu sapa ingsun ing nur fit tafakkuri ing dalam pikir-pikir.
fi admi makhluqatillahi ta'ala, in dalam agung-agungnya piro-piro makhluk Allah ta'ala, wa fana'i dunya lan rusak dunya, wa ahwalil akhirati lan piro-piro pekewe akhirat, wa sairi umuriha lan sekabiane piro-piro perkarane akhirat, wa taqsiri nafsi lan ngawure atau pepekone ati, wa tahdibiha lan bersihaken nafsi, wa hamliha lan gowo nafsi alal istiqomati ingatasi istiqomah ini. Jadi menurut Imam Asyuti yang lain, seandainya kita mencari cahayanya hati, yaitu bisa didapat dengan apa? Dengan kita mencari mawa'id, mencari yaitu petuah, mencari seorang guru yang handal, seorang guru yang memberikan nasihat, seorang guru yang membawa kenyamanan hati, mawa'id yang sekiranya akan tembus dalam hati kita akan merasa dingin, bisa berpikir dengan terang dan juga berpikir dengan cerdas. Itu kita ingin mencari cahaya hati, itu kita harus mencari yaitu mau'idah atau kita mencari istifadah terhadap guru-guru yang mumpuni. Terusnya apalagi untuk mencari cahayanya hati adalah wa qira'atil Quran. Selalu kita itu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran tersebut, insya Allah yakin akan membawa kita itu selamat, dan bahkan Al-Quran itu akan sebagai syafaat kita, yaitu sebagai penghibur kita, yaitu di liang kubur, bahkan yaitu di akhirat akan sebagai menjadi syafaat Al-Quran untuk kita semua. Membaca Al-Quran, syukur-syukur membaca Al-Quran itu dengan bitadabbur makna, dengan mengangan-angan makna. Kalau dalam hadis yang lain, afdalu qiraatil Quran bin nadar, lebih utamanya afdal ibadati qiraatul Quran bin nadar, lebih utama ibadah adalah membaca Al-Quran dengan melihat, ataupun bisa diartikan membaca Al-Quran dengan mengangan-angan, yaitu makna diri itu mudah obatnya. Tapi yang paling sulit adalah penyakit batin. Jadi penyakit batin, cara mengobatinya itu yang aktual dalam kitab Tibun Nabawi, yaitu dengan satu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah zikrullah, zikir dari Allah SWT. Insya Allah dengan membaca Al-Quran, jadi orang-orang yang sakit hatinya akan bisa sembuh. Kenapa? Al-Quran adalah sebagai obat. Al-Nazilun Al-Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT itu sebagai obat bagi orang-orang yang mukmin. Kenapa? Jadi Al-Quran yang 30 juz ada 6.666 ayat, ada 114 surat. Itu di situ ada surat yang antik, ada surat yang lain daripada yang lain. Yaitu salah satunya adalah suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah itu surat yang antik-antiknya bagaimana? Kalau dalam kitab At-Tirubi karangan Imam Tirubi dari Baghdad Irak, jadi dalam suratul Fatihah itu antiknya adalah berbeda dengan surat-surat yang lain, itu ada hurufnya.
Coba kalau kita renungi, pahami, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ada hurufnya. Li'ila fi quraisyin ila bihim rihlatash syita'i was-shayf, ada hurufnya. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ada hurufnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, ada hurufnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, ada hurufnya. Jadi setiap surat ada hurufnya. Apalagi surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Yusuf, ada hurufnya di situ. Menurut Imam Ad-Birabi, surat Fatihah antiknya tidak ada hurufnya. Coba kita pahami, kita lihat. Karena apa? Li'anna harfal fa'i harful bariyah. Sebab huruf fa itu huruf penyakit. Huruf fa ada huruf bariyah. Nah itu ada salah satu kisah. Pernah Nabi itu bersama dengan sahabat serombongan, yaitu jalan-jalan. Pada suatu ketika, pada semasa jalan-jalannya Nabi dan para sahabat, itu perutnya kosong. Karena apa? Tidak ada makanan. Ada salah satu sahabat, dua, keluar dari rombongan, yaitu mencari makanan. Dalam mencari makanan tersebut, si pemuda atau si sahabat tersebut itu mencari orang yang sakit. Ada orang yang sakit. Di situ bertemu, saya akan kasih wasilah pengobatan terhadap panjenengan. Seandainya nanti sembuh, kira-kira mau kasih apa? Mau hadiah apa? Kasih hadiah apa? Pokoknya silakan panjenengan mengobati saya. Kalau seandainya saya sembuh, saya akan kasih hadiah kambing. Terus si sahabat tersebut ingat ada suratul Fatihah, yaitu dengan lantaran air, yaitu dibacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dengan bacaan suratul Fatihah, terusnya dikasihkan air tersebut terhadap orang yang sakit. Alhamdulillah, birahmatillah, bifadlillah, min fadlillah, alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh dikasih hadiah kambing 2. Setelah itu kambing tersebut disembelih, dimasak, digulai. Terusnya Nabi Muhammad SAW itu dikasih, yaitu gulai tersebut. Ini dari mana gulai tersebut? Dari mana? Terusnya dua sahabat itu menceritakan dari A sampai Z. Oh, dari seorang yang kaya yang sakit memberikan hadiah. Terus Nabi itu nggak komentar apa-apa. Sukutnya Nabi berarti memberikan petunjuk, diperbolehkan. Kalau misalnya mengobati seorang, dikasih kesembuhan, dikasih hadiah, alhamdulillah, berarti itu adalah halal hukumnya. Jadi suratul Fatihah itu salah satu surat yang antik. Karena apa? Surat Fatihah adalah salah satu surat yang tidak ada hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal buka'u lan nangis, waktas sihri in dalam waktu ini, fi qulubihim in dalam wakatine khaifun. Fakultu muqamatul ingsun lau mari abid wama lan iku opo arrawatu utai wedi. Ola jawab sapa abid, rawatun utawi wedi iku
an-nida'u pengundang-undang bil ardi kelawan den pentokaken amal ngalallahi ta'ala ing atase Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi dalam ungkapan makalah tersebut dari Imam Asyuti bahwasanya menangis pada waktu sahur itu sangat penting. Kenapa? Menangis dikarenakan kita itu takut terhadap siksaan Allah, maka air mata tersebut akan bisa menghapus atas dosa-dosa kita. Jadi kita merenung, bertafakur sama Allah SWT, yakin yang namanya dosa-dosa sehari semalam itu banyak sekali. Kalau kita pahami yang namanya napas kita orang yang sehat dalam kurun 1 jam itu kalau kita hitung kira-kira berapa, yaitu 180 napas. Jadi dalam 1 hari semalam itu ada berapa jam? Ada 24 jam. Bayangkan kalau seandainya kita itu bernapas dalam 24 jam, yang 1 jamnya itu berapa? 180 napas. 180 dikalikan 24 berapa? Ada 3.420 napas. Dalam 3.420 napas untuk berzikir sama Allah berapa persen? Untuk bermaksiat, melanggar undang-undang Allah berapa persen? Untuk menggunjingkan orang lain berapa persen? Untuk berhasut terhadap orang lain berapa persen? Jadi kita itu menangis. Kalau dalam waktu sahur jam 2 malam, jam 3 malam kita bangun, dalam bangunnya kita ingat sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ingat dosa. Jadi orang-orang yang selalu ingat terhadap dosa-dosa itu termasuk salah satu orang yang akan bahagia dunia akhirat. Jangan sampai kita itu lupa terhadap dosa-dosa yang pernah kita jalankan. Jadi dalam satu hadis Nabi, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang yang cilaka itu ada 4. Yang pertama adalah nisyanul dunubi al-madiyah. Jadi lupa terhadap dosa-dosa yang pernah kita jalankan. Kadang-kadang kita itu kaslan dalam sholat, males, ketekar-keteker, orang sembahyang ketekar-keteker, males. Itu salah satu ya dosa terhadap Allah SWT. Seharusnya harus cepat kita itu mengerjakan ibadah sholat, ternyata seperti kembang salak ketekar-keteker. Itu ini salah satunya, nggak terasa kita itu berdosa sama Allah SWT. Kadang-kadang kita jalan-jalan, dalam perjalanan kita bertemu dengan orang yang jelek, kita itu hatinya kadang-kadang ngomong, kamu kok jelek temen ya. Itu dosa. Jadi kalau kita telusuri tafakkur kita dari Allah SWT atas dosa-dosa yang pernah kita jalankan sangat banyak. Jadi kalau seandainya 180 napas dikalikan 24 ada 3.420 napas, itu kira-kira kita itu berapa persen untuk beribadah sama Allah. Coba kita bayangkan kalau sholat gampangnya 5 waktu, 1 sholatan 5 menit, wiridane 2 menit, 3 menit, 7 menit dikalikan 5 cuman 35 menit. Tapi kita dosanya banyak sekali. Alhamdulillah, dengan adanya kita itu merenung pada malam hari, kita bangun tidur yaitu dengan mengungkapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kita baca Rabbi fili, ya Allah ampunlah dosa-dosaku. Berdoa kita sama Allah, doanya adalah mustajabah.
Dan juga yakin kita kalau seandainya bangun tidur baca itu, dan juga Rabbi fili, selain yaitu dosa kita itu diampuni oleh Allah, otomatis sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bangun tidur langsung kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Rabbi firli, ya Allah ampunlah dosa-dosaku, dengan meneteskan air mata, yaitu mengingat dosa-dosa dan juga takut atas siksaan Allah, ya. Lah, mata yang semacam ini adalah mata yang diharamkan oleh Allah dengan api neraka. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi, dalam pengendikannya Allah, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum wa idza batala lamun nyoba ari kalane nyoba wa idza batala ari kalane nyoba Ibrahim ing Nabi Ibrahim sapa rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim. Pangeran Nabi Ibrahim nyoba datang Nabi Ibrahim di kalimatin kan pira-pira kalimah. Fa'atammahunna, mongko nglaksanakaken sapa Nabi Ibrahim ing kalimat. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas fi tafsir dalika, dalam tafsiran yang mengkono-kono pangandikan Allah, wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin ngasyruhi solin utai 10 kilo tingkah iku minas sunnati saking sunat. Ayatari oti tegese dalan asyariyah tikang bangsa syariat. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis, yaitu dengan menafsiri ayat Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menafsiri ayat tersebut, yaitu ngasyruh hisolin minas sunnah, ada 10 macam pekerti termasuk thariqatus syar'iyah, jalan-jalan syariat. Khamsun utawi kang 5 iku firroksi indal sirah, wa khamsun utawi kang 5 iku fil badan. Jadi menurut Imam Ibnu Abbas, karena termasuk ahli tafsir Ibnu Abbas, yang 10 tingkah tersebut termasuk sunnah atau thariqatus syar'iyah, itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, yang 5 itu berada di kepalanya manusia. Wa khamsun fil badan, yang 5 tersebut yang lain adalah ada di badannya manusia. Fa amal khamsun moko anapun uti 5 allati khamsun firroksi dalam sirah iku fahiyah mongkoti khamsun iku asiwaku siwakan, wal madmadu tulan kekemu, wal istinsyaku lan ngisep banyu marang irung, wa qasyis syaribilan gunting brengos nyukur kumis, wal halku lan nyukur. Jadi melihat ini adalah salah satu thariqatus syar'iyah yang dimunculkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang selalu mencari sang Tuhan.
Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dikasih titel oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim sampai dikasih titel Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim itu salah satu seorang nabi yang senang bersedekah, seorang nabi yang senang dengan tamu, seorang nabi yang menghormati terhadap yaitu perbedaan, seorang nabi yang bertubi-tubi dicoba oleh Allah. Namun Nabi Ibrahim yaitu melaksanakan dengan sabar, tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai yaitu thariqatus syar'iyah, yang thariqatus syar'iyah ini estafetnya itu dilangsungkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, yaitu sebagai fitratul Islam, pekerti Islam. Jadi jumlahnya ada 10, yang 5 berada di kepala manusia, yang 5 berada di badan. Jadi yang 5 berada di kepala manusia adalah yang pertama siwak, yaitu susuran ataupun bisa kalau sekarang gosok gigi. Yang kedua madmadah wal istinsak, yang nomor 3 istinsak. Jadi antara madmadah dan istinsak itu satu paket. Jadi kalau kita mau berwudu, disunatkan kalau mau berwudu yaitu madmadah kumur-kumur dan istinsak ngisep banyu marang irung digebresaken. Kenapa? Dengan istinsak tersebut memberikan manfaat untuk kita, yaitu di lubang hidung kita akan bersih dari kotoran. Karena apa? Kalau kita itu tidak melaksanakan istinsak, maka banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam. Apalagi kalau yang estafetnya berlangsung sampai Nabi Muhammad SAW, itu salah satunya nafot ibti. Jadi bulu kelek itu bukan dicukur tapi dibedul. Bulu kelek itu bukan dicukur. Tapi kalau kumis dicukur bedanya. Jadi bedul. Apalagi kalau yang bedul adalah seorang istri. Sedangkan suami baru makan coklat cikri, baunya bau coklat cikri. Apalagi kalau seandainya makan yaitu petek dan juga jengkol, nanti akan ada imbasnya di kelek, mambu jengkol dan petek. Yaitu Masya Allah nikmatnya seorang istri. Seandainya bubuti bulu kelek, satu bulu berapa? Satu kebaikan. Dan juga dilebur dosanya satu dosa. Jadi seandainya Mbak Naya suaminya itu cari suami yang kira-kira keleknya banyak bulunya. Yang banyak bulunya nanti dibubuti oleh Mbak Naya setiap malam Jumat ataupun hari Jumat, yaitu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wataklimul adhafir, lan ngetoki piro-piro kuku. Jadi kuku itu harus dipotong seminggu sekali, hari Jumat ataupun pas malam Jumat. Kalau kita kaji dengan adanya ilmu fikih, jadi kalau seandainya kuku yang panjang, ternyata kuku yang panjang tersebut kita kerja sehari, yaitu di sawah atau di ladang ataupun menjadi tukang servis motor ataupun servis sepeda hotel. Nah disitu pasti oli-oli akan nempel, oli-oli akan masuk yaitu ke yaitu jari-jari yang sekiranya itu nanti akan nggak terkena dengan air wudhu. Nah, ini nanti akan menjadi imbas bahwasanya air wudhu tidak masuk pada pucuknya, yaitu
jari-jari, maka akan tidak sahnya wudu. Nanti tidak sah wudu kita untuk sholat pun akan tidak diterima, yaitu tidak sah sholatnya. Itu taklimul adhafir, memotong kuku-kuku yang panjang, entah itu kuku-kuku tangan ataupun kuku-kuku yang ada di kaki. Terus wahalqul anati, lan nyukur bulu kempung. Bulu kempung itu bulu yang ada yaitu tengah-tengah. Jadi kalau halqul anah, bulu kempung itu termasuk fitratul Islam, syariatnya Nabi Ibrahim yang estafetnya berlangsung terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi disunatkan seminggu sekali, malam Jumat ataupun hari Jumat. Jadi kalau misalnya Farhan punya bulu kempung yang banyak, yang menakutkan, itu nanti sang istri yaitu yang memotong. Jadi disunatkan istri yang memotong. Wal khitan nulan khitan, nah khitan disunati. Sunat itu adalah salah satu fitratul Islam, syariatnya Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal istinja ulan istinja cewok, cara wong Sundane ombe. Wa naddomalan naddomakan sapa ba'dum setengah ulama hisolal fitrati ing pekertine kedadian allati kang ubtulia kang den coba biha kan hisol fitrah sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihissalam fi hadainil baitaini dalam ikilah bet loro min bahri tawil sing bahar tawil yaqolihi kelan pengendikane ba'duhum tamat madu kekemu sapa sira tamat mad kekemu sapa sira wastansyik langi sebanyu maring irung sapa sira wakus syaribi lan gunting brengos Dawin langganakan sira siwakan ing siwakan wafad dan melaksa sapa sira al-farqa ing bilai lisya'ri maring rambut sirah khitanun lan sunat wa naful intilan bubuti wulu kelek halkun lan nyukur li'anatin maring wulu kampung wala tansa ojo lali sapa sira al istinja ing cewek wal qalami lan ngetoki lidhofi marang kuku wal maqalatu di maqalah al khamisatu wal isuna kang kaping selawe iku ngani bin Abbas saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wala dawu sapa Ibnu Abbas man utai sapane wong iku sholat lamun maca sholawat sapa man malah Nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad marrotan kelan saamlan wahidatan kang siji sholat moko paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasi man masron kelawan ambal 10 waman uti sapane iku sabahu lamun misuh-misuh atau membenci sapa man ing kanjeng Nabi Muhammad marrotan kon saambaran sabba mongko membenci mongko misuh-misuhi sapa Allah ali ngatasi man nasra marrotin kon 10 pira-pira ambalan Allah taro ana ta ora ningali sira ayat tanggul tegese ana ta ora angen-angen sira fi qoulihi ing dalam pangendikane Allah taala lil walidin Mughirah marang Walid bin Mughirah laknatullahi utai laknate Allah iku ngalaihi ingat Walid bin Mughirah hina sabba ing dalam mangsane misuh-misuhi atau membenci sapa Walid bin Mughirah an-nabiya ing kanjeng Nabi Muhammad marrotan klon saambalan
sabbahu mongko misuh-misuh ing Walid bin Mughirah sapa Allah ngasra marwatin kon 10 kilo ambalan. Faqala mongko dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala li nabi maring nabine Allah, wala tuti kulla halafin, wala tuti ojo manut sapa sira kulla halafin ing wong kang akeh sumpahe. Janganlah kau mengikuti terhadap orang-orang yang banyak bersumpah. Ai kathir halfi tegese akeh sumpahe. Muhinin kang ina, ai hakirin tegese ina fi tadbiri in dalam pelaturane. Tadi kang akeh lumakune binami min kelawan adu ai kathir naklil kalame tegese akeh ngelihaken atau mindahaken omongan min qaumin saking kaum siji ila qaumin maring kaum kamane ala wajib usaha dengan sedalan merusakaken bainam antane kaum. Lah niki salah satu menika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengungkapkan sebuah hadis bahwasanya barang siapa bersolawat atas Nabi maka Allah akan memberikan rahmat terhadap orang tersebut. Kalau satu sholawatan Allah akan membalas 10. Jadi memperbanyak bacaan sholawat. Jadi sholawat itu adalah amal yang antik. Kenapa sholawat itu amal yang antik? Dikarenakan sholawat itu kalau seandainya kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tetap kita akan mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan pahala. Berbeda dengan doa-doa. Doa-doa kita harus tahu tentang artinya. Seperti kita berdoa Allahumma taqabbal awfil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa hasil ikhlas. Sedangkan membaca itu doa diamini oleh orang banyak. Sedangkan orang yang berdoa tidak tahu maknanya, itu maknanya apa, tidak tahu. Bagikan kita itu punya golok. Golok itu adalah untuk gambarnya memotong kayu atau memotong bambu. Ternyata golok untuk kita hantamkan dalam batu, ya nanti golok itu akan rusak gitu. Jadi kalau seandainya kita melantunkan sholawat walaupun tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tetap akan mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan pahala. Dan juga kalau seandainya kita membaca sholawat dengan riya pun akan tetap dikasih syafaat oleh Rasul dan juga akan yaitu dikasih pahala. Dan juga kalau seandainya membaca sholawat kok di situ tidak tahu tentang masalah bacaan kosor. Nah itu bacaan mad dibaca kosor atau kosor dibaca mad, no problem. Karena itu sholat bukan alat Quran. Jadi sholat itu adalah amal yang aneh. Bahkan di situ sholawat seandainya tidak ada gurunya, entah itu kita mendapatkan ada tulisan sholat di mana kita amalkan, tetap akan dapat syafaat dan juga akan mendapatkan yaitu pahala dari Allah SWT. Jadi amalan sholat amalan yang paling enak yaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ingkang akeh nigae lil khairi malah halafi. Jadi janganlah kau mengikuti terhadap orang yang banyak sumpahnya.